Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Rahayu dengan NIM 21231099 akan membahas mengenai interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Pada mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk pembelajaran IPA yang diampu oleh Ibu Firda Azhara, MPD MSI. Pada materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya, kita akan membahas yang pertama yaitu komponen lingkungan yang terdiri atas biotik dan abiotik. Yang kedua yaitu satuan dalam ekosistem yang terdiri atas individu, populasi, komunitas, habitat, ekosistem, dan biosfer. Selanjutnya yaitu pola interaksi. Pola interaksi ini terjadi antar sesama biotik dan juga antar biotik dan abiotik. Biotik dan abiotik ini terdiri atas predasi, kompetisi, antibiosis, dan simbiosis. Simbiosis ini juga terdapat 3. Yang pertama itu mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Selanjutnya yaitu mengenai keseimbangan ekosistem yang terdiri atas 3. Yang pertama yaitu rantai makanan, yang kedua jaring-jaring makanan, dan ketiga piramida energi. Lingkungan terdiri atas 2 komponen. Yang pertama komponen biotik yang berarti benda hidup. Komponen biotik ini terdiri atas 3. Yang pertama produsen, yang kedua konsumen, dan ketiga pengurai. Konsumen ini juga terdiri atas 3. Yang pertama karnivora. Karnivora adalah makhluk hidup pemakan daging, seperti harimau. Yang kedua herbivora. Herbivora adalah makhluk hidup yang pemakan tumbuhan, seperti ayam. Yang ketiga ada omnivora. Omnivora adalah makhluk hidup yang pemakan segalanya, yang bisa memakan daging maupun tumbuhan. Contoh dari omnivora adalah manusia. Komponen yang kedua yaitu abiotik. Abiotik berarti benda tak hidup yang terdiri atas tanah, temperatur atau suhu, air, cahaya matahari, dan udara. Selanjutnya satuan dalam ekosistem. Yang pertama individu. Individu adalah satu satuan makhluk hidup yang artinya tidak dapat dibagi lagi. Contohnya seekor semut. Yang kedua, populasi. Populasi ini jumlahnya bertambah dari waktu ke waktu. Contohnya populasi semut. Ketiga, komoditas. Komoditas terdiri atas populasi rumput, populasi bunga matahari, populasi semut, dan populasi serangga. Yang keempat yaitu habitat. Habitat merupakan lingkungan fisik di mana suatu organisme hidup. Kita dapat mengatakan bahwa habitat kera merupakan di hutan. Yang kelima ada ekosistem. Ekosistem adalah kesatuan komunitas dengan lingkungan hidupnya yang saling berinteraksi atau membentuk hubungan timbal balik. Yang keenam yaitu biosfer, yaitu komunitas-komunitas di bumi. Kita berinteraksi dengan lingkungan hidupnya akan membentuk ekosistem-ekosistem. Selanjutnya pola interaksi. Interaksi terjadi antara komponen biotik dan abiotik dan juga sesama biotik. Interaksi antara komponen biotik dan abiotik dalam satu ekosistem, komponen biotik berpengaruh atau menentukan jenis makhluk hidup yang sesuai dengan lingkungannya. Sebaliknya, komponen biotik pun berpengaruh pada komponen abiotik. Interaksi antar sesama biotik. Yang pertama ada predasi. Selain melakukan persaingan, beberapa organisme mendapatkan makanan dengan memangsa organisme lain. Contohnya singa dan rusa. Kedua ada kompetisi. Persaingan terjadi di antara beberapa organisme yang membutuhkan bahan makanan yang sama. Contohnya singa dan harimau. Selanjutnya ada antibiosis, merupakan hubungan antara dua jenis organisme di mana organisme yang satu menghambat pertumbuhan organisme lain. Contohnya tanaman kangkung dan rumput liar. Selanjutnya itu ada simbiosis.
Simbiosis ini terdapat juga 3. Yang pertama, simbiosis mutualisme, yaitu hubungan antara organisme yang berbeda saling menguntungkan. Contohnya bunga dan lebah. Simbiosis komensalisme, hubungan antara dua organisme yang berbeda, yang satu diuntungkan dan satu yang tidak dirugikan. Contohnya, anggrek dan tumbuhan yang ditumpanginya. Yang ketiga, simbiosis parasitisme, hubungan antara dua makhluk yang berbeda, yang satu diuntungkan dan yang satu dirugikan. Contohnya, benalu dan inangnya. Selanjutnya, keseimbangan ekosistem. Untuk menjaga keseimbangan pada ekosistem, maka terjadilah peristiwa makan dan dimakan. Hal ini bertujuan untuk mengendalikan populasi suatu organisme. Peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dalam suatu ekosistem akan membentuk rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Yang pertama yaitu rantai makanan. Dalam suatu ekosistem terjadi peristiwa makan dan dimakan dalam satu garis lurus yang disebut rantai makanan. Rantai makanan ini terjadi jika satu jenis produsen dimakan oleh satu jenis konsumen pertama. Konsumen pertama dimakan oleh jenis konsumen kedua dan seterusnya. Konsumen akan menjadi pemakan terakhir disebut dengan konsumen puncak. Rantai makanan terjadi di berbagai ekosistem. Di antaranya rantai makanan akan mati dan diuraikan oleh pengurai. Kedua, jaring-jaring makanan. Di alam ini, produsen tidak hanya dimakan oleh satu jenis konsumen pertama, tetapi bisa dimakan oleh lebih dari satu jenis konsumen pertama. Salah satu jenis konsumen yang pertama bisa dimakan lebih dari satu jenis konsumen kedua, dan seterusnya. Yang ketiga, piramida makanan. Dalam ekosistem yang seimbang, jumlah produsen lebih banyak daripada jumlah konsumen tingkat 1. Jumlah konsumen tingkat 2 lebih banyak daripada jumlah konsumen tingkat 3. Demikian seterusnya. Hal ini disebabkan oleh hilangnya energi pada setiap tingkatan makanan. Jika rantai makanan digambarkan dari produsen sampai konsumen tingkat tinggi, maka akan membentuk satu piramida makanan. Setiap tingkat organisme menempati tingkat tertentu yang disebut dengan tingkat tropik. Tingkat tropik tersebut akan dihitung berdasarkan jumlah individu, biomasa, dan kandungan energinya. Perbedaan tingkat tropik dinyatakan dalam perbandingan luas yang disusun dimulai dari tingkat tropik 1 sampai tingkat tropik tertinggi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian, dan saya mohon maaf bila melakukan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.